Bab 2716 jumlahnya harus besar. Bangunlah. Aku selalu menepati janjiku. Karena aku telah menerima peta lautmu, aku akan menyembuhkan kalian bertiga. Ye Bufan langsung setuju, dan pada akhirnya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Saya berterima kasih kepada Dr. Ye. Yu Guang memasang ekspresi terima kasih dan diam-diam menghela napas lega. Asal dia bisa menyembuhkan luka dalam tubuhnya dan memulihkan kultivasinya ke tahap penyeberangan kesengsaraan, segalanya akan mudah. Mengenai akun ini, saya akan menyelesaikannya cepat atau lambat. Saudara-saudara Zhang juga membungkuk dan berkata, Dr. Ye memang murah hati. Itu bukan apa-apa. Hal terpenting bagi seorang kultivator adalah kredibilitas. Anda harus melakukan apa yang Anda katakan. Ye Bufan meminta Yu Guang untuk duduk, lalu meletakkan tangannya di nadinya dan mulai mengukur denyut nadinya. Dia terlihat cukup serius. Sekitar 2 atau 3 menit kemudian, dia menarik tangannya, wajahnya masih serius. Yu Guang menelan ludahnya dan bertanya dengan gugup, Dr. Ye, bagaimana lukaku? Sangat buruk. Ye Bufan berkata, cederamu sebelumnya sudah sangat serius, merusak 2 meridian utama dan 8 meridian kecil, dan bahkan membahayakan asal-usulmu. Namun sayangnya, pengobatannya tidak efektif. Meskipun kamu telah memulihkan semua kultivasimu, hal itu telah meningkatkan kesulitan pemulihan. Mendengar dia berkata demikian, Yu Guang menjadi makin gugup, takut kalau kultivasinya tidak akan pernah pulih seumur hidupnya. Bagi seorang kultivator, kemunduran dalam kultivasi lebih menyakitkan daripada kematian. Dr. Ye, apakah ada cara untuk mengobatinya? Tentu saja ada jalan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan olehku. Ye Bufan berkata dengan yakin, untuk menyembuhkan lukamu secara tuntas, aku punya 2 metode. Yang pertama adalah memilih metode pengobatan yang lebih konvensional. Pertama, aku akan menggunakan akupuntur untuk membantumu memulihkan meridianmu, lalu minum obat yang telah kusiapkan. Paling cepat dalam waktu 3 bulan dan paling lambat 1 tahun, lukamu akan sembuh total. Yu Guang menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Jika benar-benar butuh waktu 1 tahun untuk pulih, dia mungkin akan mati di tangan musuh-musuhnya sebelum dia bisa pulih. Bagaimana dia bisa menunggu begitu lama? Ini tidak akan berhasil. Terlalu lama. Aku ingin mendengar cara kedua. Ye Bufan berkata, yang kedua adalah metode rahasia eksklusifku. Agak aneh tapi efeknya sangat bagus. Selama kamu mengikuti metodeku, luka dalammu hampir bisa sembuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Kalau hal ini dikatakan oleh orang lain, tak seorang pun yang hadir akan mempercayainya. Lagi pula, dia sudah terluka selama setahun, bagaimana dia bisa sembuh secepat itu? Namun dengan contoh Zhang Yujing dan Zhang Yuguan di depan mereka, semua orang sekarang mengagumi keterampilan medis Ye Bufan secara ekstrim, dan menganggapnya sebagai dewa, serta tidak meragukan apa yang dikatakannya. Yu Guang sangat gembira dan berteriak kegirangan, saya ingin metode kedua. Zhang Yujing juga berkata, iya, Dr. Ye, selama pemimpin aliansi ketiga dapat pulih dari luka-lukanya dengan cepat, aliansi Tonghai kami akan memenuhi persyaratan apapun. Jangan khawatir, dengarkan aku. Ye Bufan berkata, meskipun metode kedua saya sangat efektif, metode pengobatannya agak sulit diterima. Tidak masalah, yang penting bisa membantuku memulihkan kultivasiku, seberat apapun itu aku bisa menanggungnya. Yu Guang menepuk dadanya. Menurutnya, hanya sedikit sakit saat perawatan, tetapi sebagai seorang kultivator, dia masih bisa menahan rasa sakit tersebut. Pemimpin aliansi ketiga memang sangat berani. Aku akan mulai menyiapkan obat untukmu. Ye Bufan berkata sambil mengeluarkan selusin ramuan obat dan akhirnya membuat sebotol bubuk obat hitam. Yu Guang menatap botol obat itu dan berkata dengan penuh semangat, Dr. Ye, apakah tidak apa-apa jika langsung diminum saja? Ini tidak cukup. Kami masih kekurangan bahan utama terakhir, dan saya tidak memilikinya. Zhang Yujing berkata cepat, katakan saja apa yang kamu butuhkan, dan kami di Liga Tonghai akan segera menemukan cara untuk mendapatkannya. Obat ini relatif mudah ditemukan. Namanya Qinglin Slop. Ucap Ye Bufan, lalu senyum aneh yang nyaris tak terlihat muncul lagi di sudut mulutnya. Qinglin apa?
Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Zhang Yujing bertanya, Dr. Ye, apa ini? Kami belum pernah mendengarnya sebelumnya. Begitulah kami para dokter menyebutnya. Terus terang saja, itu adalah urin monster. Ye Bufan berkata, resepku cukup khusus. Resep itu harus menggunakan urin monster level 8 atau lebih, dan jumlahnya harus banyak. Kalau kurang, tidak akan berhasil. Apa? Setelah dia berkata demikian, mata Yu Guang langsung terbelalak, dan bola matanya nyaris keluar dari rongganya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Tidak seorang pun menyangka bahwa Ye Bufan akan menggunakan urin monster untuk membuat obat. Dan apa sih maksudnya jumlahnya harus besar? Bukankah ini sama saja dengan meminum air seni monster yang menyamar? Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa alasan mengapa Ye Bufan berkata sebelumnya bahwa hal itu sulit diterima bukanlah karena betapa menyakitkannya metode pengobatan ini, tetapi karena ini. Setelah terdiam sejenak, Yu Guang menelan ludah. Ini jelas di luar dugaannya. Jika dua metode pengobatan Ye Bufan sebelumnya tidak sangat aneh, dia akan benar-benar berpikir bahwa pihak lain sengaja menghukumnya. Dr. Ye, apakah urin monster ini bisa diganti? Apakah ada tanaman obat lain yang bisa menggantikannya? Tidak ada cara lain. Ini adalah obat kuno yang kudapatkan secara tidak sengaja. Begitu urin monster tingkat 8 diganti, aku tidak bisa mengatakan apa efek obatnya. Mungkin akan berubah menjadi racun. Ye Bufan berkata, saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa metode ini agak sulit diterima, tetapi efeknya sangat bagus. Karena pemimpin aliansi ketiga sangat keberatan, mari kita ikuti saja pengobatan konvensional. Hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Wajah tua Yu Guang langsung berubah semerah hati, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Sebagai orang ketiga yang memegang komando di Liga Tonghai dan orang kuat di tahap awal kesengsaraan, dia juga harus menyelamatkan muka. Tidak apa-apa kalau dia diam-diam menggunakan urin monster itu untuk membuat obat, tapi bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang di masa depan setelah dia menyuruhnya meminumnya di depan begitu banyak orang. Tetapi jika dia tidak minum, masa pengobatan konvensional akan terlalu lama dan dia tidak akan sanggup bertahan selama itu. Kini, kabar yang menyebutkan bahwa ia mengalami luka parah dan belum pulih telah bocor. Dia tidak yakin apakah musuh-musuhnya akan datang mengunjunginya ketika dia kembali. Hal terpenting saat ini adalah memulihkan kekuatannya. Semua orang menonton dengan tenang di samping, dan tak seorang pun mengatakan apapun. Zhang Yujing dan Zhang Yuguan menghela nafas. Tidak ada cara untuk membujuk Yu Guang dalam masalah seperti itu. Mereka hanya bisa membiarkan Yu Guang membuat keputusannya sendiri. Pada saat yang sama, saya diam-diam senang bahwa meskipun metode perawatan mereka istimewa, itu merupakan berkah jika dibandingkan dengan saat ini. Entah itu menonton striptis dan dipukuli atau menggonggong seperti anjing, itu 100 kali lebih baik daripada minum air seni monster. Ekspresi wajah Yu Guang terus berubah, dan jelas terlihat bahwa ia tengah terlibat dalam pergulatan ideologis yang sengit. Ye Bufan tersenyum dan berkata, baiklah. Karena pemimpin aliansi ketiga sedang dalam dilema seperti ini, lupakan saja. Mari kita tangani saja sesuai dengan metode pertama. Setelah berkata demikian, dia langsung menyingkirkan bubuk obat yang baru saja disiapkannya. Tunggu sebentar. Pada saat ini Yu Guang memanggilnya, wajahnya merah seperti berdarah, tetapi dia tetap membuat keputusan yang sulit. Saya pilih yang kedua. Bab 2717, nikmatilah secara perlahan. Mendengar hasil ini, semua orang yang hadir memiliki ekspresi rumit, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Bagi seorang kultivator, yang terpenting adalah kultivasi, dan yang lainnya adalah nomor 2. Jika orang lain, hasil yang sama mungkin terjadi pada akhirnya. Oke, Ye Bufan mengangguk. Di permukaan dia tampak tenang, tetapi di dalam hatinya dia sudah tersenyum. Dia tahu betul bahwa lelaki tua di depannya itu telah bersikap bermusuhan terhadapnya sejak dia mematahkan anggota tubuh Yukun. Alasan mengapa pihak lain tidak berani marah sepenuhnya karena dia membutuhkan sesuatu dariku. Sekarang orang semacam ini sudah jatuh ke tanganku, aku harus memberinya pelajaran. Zhang Yujing berkata, kalau begitu,
Kebetulan aku membawa monster tingkat 8, tapi aku tidak punya wadah untuk menampung. King Lin Swil. Dia mengubah nama Urin pada akhirnya, berpikir bahwa King Lin Swil lebih elegan dan lebih mudah diterima orang. Bagus sekali. Kita tidak perlu mencarinya di mana-mana. Ye Bufan melambaikan tangan ke arah Su King di sampingnya dan berkata, Tuan Su, tolong bawakan sebuah wadah. Tunggu sebentar. Su King segera mengatur agar keluarganya mengambilnya, dan segera datang sambil membawa mangkuk besar. Tuan Ye, apakah ini terlihat baik-baik saja menurut Anda? Ye Bufan mengerutkan kening, tidak, itu terlalu kecil dan tidak cukup. Melihat kejadian ini, semua orang di sekitar memasang ekspresi aneh. Mangkuk sebesar itu dikatakan terlalu kecil. Seberapa besar wadah yang dibutuhkan untuk menampung urin monster sebanyak itu? Su King segera mengatur agar seseorang mengambilnya, dan tak lama kemudian sebuah baskom tembaga dibawa kembali. Tuan Ye, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak, ini terlalu kecil. Ambil ember. Di tengah tatapan heran semua orang, pelayan itu berlari keluar lagi dan dengan cepat membawa sebuah tong kayu besar. Ye Bufan lalu mengangguk puas, ini hampir tidak dapat diterima. Dia berbalik dan menyerahkan tong kayu itu kepada Zhang Yujing, pemimpin aliansi Zhang, terima kasih atas bantuanmu. Ingatlah untuk mengambil sebanyak mungkin. Zhang Yujing mengambil tong itu, mengerutkan kening dengan ekspresi rumit, dan mengembalikannya kepada salah satu bawahannya. Binatang elang biru yang dibawanya ke sini kali ini dan telah dijinakkannya sudah berada pada level 8. Pria itu berlari keluar sambil membawa tong kayu, dan tak lama kemudian pintunya terbuka. Sebelum lelaki itu bahkan memasuki ruangan, bau busuk yang kuat menusuk wajah mereka, membuat semua orang tercekik dan mengerutkan kening. Monster adalah monster, bau urinnya terlalu kuat. Begitu mencium aromanya, semua orang memandang Yu Guang serentak, masing-masing dengan ekspresi rumit. Wajah pemimpin ketiga pucat pasi, dan dia berdiri tak bergerak, dan tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun Ye Bufan tampak tenang. Ia meminta lelaki itu membawakan tong kayu kepadanya, lalu mengambil bubuk obat yang telah disiapkan sebelumnya dan menaburkannya, lalu mengambil tongkat kayu dan mulai mengaduknya. Air seni monster itu sudah sangat bau, dan sekarang setelah bubuknya ditaburkan, baunya langsung menjadi sangat kuat, dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Pada saat ini, ekspresi semua orang di ruangan itu berubah. Ada yang terbatuk, ada yang menutup mulut dan hidungnya, bahkan ada yang tersedak hingga menangis. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa baunya sungguh sedap dipandang. Saat pengadukan hampir selesai, Ye Bufan melempar tongkat kayu itu ke samping dan menatap Yu Guang. Pemimpin aliansi ketiga, ini adalah obat suci untuk penyembuhan yang telah kusiapkan. Kau harus meminumnya dengan cepat. Jika kau meminumnya lebih dari 1/4 jam, efeknya akan hilang. Yu Guang mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia ingin menamparkan pemuda di depannya sampai mati, tetapi ketika dia memikirkan luka dalam dirinya, dia akhirnya menahannya. Ayo bertarung. Dia menggertakkan giginya dan berjalan mendekat, siap menyelesaikan tugasnya dalam satu tarikan napas. Namun, saat dia mengulurkan tangannya ke tong kayu, Ye Bufan berkata pelan, ngomong-ngomong, ada 2 hal penting dalam minum obat ini. Pertama, jangan minum terlalu cepat, Anda harus meminumnya perlahan, jika tidak, khasiatnya akan terpengaruh. Kedua, semakin banyak Anda minum, semakin baik efeknya. Setelah mendengar nasihat medisnya, semua orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Bagaimana rasanya jika perlahan-lahan mencicipi urin yang baunya begitu kuat? Yu Guang menggertakkan giginya karena kebencian. Dia sudah bertekad akan membunuh pemuda di depannya untuk membalaskan dendam dirinya dan putranya. Tetapi tugas yang paling mendesak adalah memulihkan perilaku Anda sesegera mungkin. Dia memang mampu menanggungnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tong kayu di depannya, menahan keinginan untuk muntah dan meneguknya banyak-banyak. Ketika saya menelan air seni, saya tidak bisa mencium rasa obatnya sama sekali. Bau yang kuat itu langsung naik ke kepalaku dan seluruh tubuhku seakan tenggelam oleh bau busuk itu. Sungguh menjijikkan hingga Yu Guang merasa perutnya bergejolak dan hendak muntah.
Pada saat ini, suara Ye Bufan terdengar lagi di sampingnya, jangan muntah, kalau tidak, minumnya akan sia-sia. Yu Guang mengedarkan energi aslinya dan menahan keinginan untuk muntah. Namun tak lama kemudian dia merasakan arus hangat naik di dantiannya, dan bagian dadanya yang terluka terasa jauh lebih nyaman. Apakah benda ini benar-benar efektif? Yu Guang masih cukup terkejut. Dia telah meminum banyak sekali obat mujarab selama bertahun-tahun, tetapi tampaknya tidak ada satu pun yang seefektif obat ini. Tampaknya pihak lain tidak berbohong. Resepnya persis seperti itu dan memang dapat menyembuhkan luka-lukanya. Tapi itu tidak penting lagi. Asalkan kultivasiku pulih, aku akan mencari kesempatan untuk membunuh pihak lain. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa menghilangkan amarah di hatiku. Setelah memastikan bahwa air seni yang dibuat Ye Bufan memiliki khasiat menyembuhkan luka, Yu Guang menggertakkan giginya, meraih tong kayu di depannya dan mulai meminumnya seteguk demi seteguk. Orang-orang di sekitar menonton, semuanya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa bahkan merasa ingin muntah dan berlari keluar pintu sambil menutup mulut dengan tangan. Benda ini baunya sangat menyengat sehingga Anda dapat membayangkan bagaimana rasanya meminumnya. Orang yang paling terstimulasi adalah Yu Guang sendiri. Setiap saat dia menggunakan energi aslinya untuk menenangkan perutnya yang terus kram dan menahan keinginan untuk muntah. Menurut pikiranku sebelumnya, beberapa teguk saja seharusnya sudah cukup. Tetapi ia lambat laun menemukan bahwa meskipun setiap teguk memiliki efek, hal itu tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya. Melihat dia sudah minum setengah ember, dia mengedarkan tenaga aslinya untuk merasakan luka-lukanya dan mendapati bahwa dia baru pulih setengah. Tampaknya dia perlu minum lebih banyak jika ingin pulih sepenuhnya. Sekali anak panah ditembakkan, tidak ada jalan kembali. Dia tidak punya pilihan lain selain mengambil tong kayu itu lagi dan meminumnya. Baru setelah dia meminum tegukan terakhirnya, luka-luka di tubuhnya pulih sepenuhnya. Tetapi bayangannya saat ini terlihat agak aneh. Perutnya yang tadinya kurus, kini membuncit tinggi, persis seperti wanita hamil yang usia kandungannya 7 atau 8 bulan. Tidak ada jalan lain. Itu adalah seember besar air seni. Kalau saja dia tidak berkultivasi, mungkin dia tidak akan bisa meminumnya. Sendawa. Setelah minum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersendawa. Kali ini bau yang kuat dan busuk tercium dari mulutnya, dan orang-orang di sekitarnya menghindar. Yu Guang melihat sekelilingnya. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya merasa jauh. Bahkan saudara Zhang pun telah mundur ke samping. Dia satu-satunya yang berdiri di sana memegang tong kayu. Tidak mungkin, baunya terlalu kuat dan tidak ada seorang pun yang tahan. Melihat kejadian itu, dia merasa sangat tertekan dan ingin mati saja. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah mengalami penghinaan sebesar itu. Untungnya, luka dalam tubuhnya telah sembuh total. Dia mengedarkan energi sejati dalam tubuhnya, dan momentum kuat tiba-tiba meningkat, dan dia langsung kembali ke tahap awal kesengsaraan. Terkejut dan tak bisa berkata-kata, ekspresi semua orang di ruangan itu sangat rumit. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, tetapi malam ini mereka telah memperoleh pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri keterampilan medis Ye Bufan yang aneh namun sangat ajaib. Dua yang pertama baik-baik saja, tetapi sekarang minum air seni dapat menghasilkan terobosan, yang benar-benar unik. Tepat saat semua orang tercengang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari udara, anak-anak muda Pulau Beiling, cepat serahkan anak bernama Ye itu kepadaku. Bab 2718 Mulut Besar Menamparmu. Sekarang semua orang di ruangan itu bahkan lebih terkejut. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa orang terus datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Indra spiritual Ye Bufan menyapu keluar dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya, lalu dia berjalan keluar. Su Lingsuang dan Su Qing mengikutinya dari dekat, khawatir akan keselamatannya. Begitu mereka tiba di luar pintu, dua sosok jatuh langsung dari udara, dan tekanan besar langsung menyebar ke seluruh Pulau Beiling. Merasakan kekuatan yang dahsyat ini, wajah semua orang di keluarga Su berubah. Orang kuat di masa kesengsaraan ini bukan hanya orang kuat biasa, dia tampak telah mencapai tahap tengah.
Ye Bufan mendongak dan melihat dua orang berdiri di depannya, dipimpin oleh seorang pria tua kurus berjubah hitam. Meski tingginya terlihat kurang dari 1,6 meter dan beratnya kurang dari 100 pon, aura yang dipancarkannya sungguh dahsyat tak tertandingi. Orang ini mempunyai sepasang mata kecil yang menyeramkan, dan sekilas pandang saja dapat membuat orang bergidik. Dia tidak mengenal lelaki tua ini, tetapi Su King di belakangnya mengubah ekspresinya secara drastis. Orang yang datang adalah Yin Jiuping, Tetua Agung Pulau Yinzu. Orang ini sangat terkenal. Dia adalah orang terkuat kedua di Pulau Yinzu dan orang pertama setelah pemilik Pulau Yin Weiyong. Dia tidak hanya kuat dan sombong dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi dia juga sangat kejam dan sering menyita properti dan menghancurkan seluruh keluarga. Aku tidak menyangka orang tua ini akan datang ke Pulau Beilingku hari ini, dan tampaknya dia punya niat buruk. Ini masalah besar. Di belakang Yin Jiuping berdiri seorang wanita pirang dengan sosok yang sangat menawan. Tepatnya, kata menawan tidak lagi cukup untuk menggambarkannya, hanya kata dilebih-lebihkan yang tepat. Wanita itu adalah Yin Xiaobei, dan ekspresinya sangat muram saat ini. Tatapan matanya yang tajam mengamati kerumunan dan akhirnya tertuju pada Ye Bufan, yang langsung berubah menjadi pembunuh. Paman Jiu, bocah sialan itu tidak hanya mempermalukanku di Pulau Changsheng, tetapi juga berani menamparkan mulutku. Sambil berbicara dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk jarinya, dan akhirnya pandangan mereka tertuju pada Ye Bufan. Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Mereka tidak menyangka bahwa kejeniusan medis ini benar-benar akan memprovokasi Pulau Yinzu. Melihat tebakannya benar, Su King merasa getir. Menantu laki-lakinya memang sangat luar biasa, tetapi kemampuannya menimbulkan masalah tidak ada bandingannya. Kita baru sehari berada di Pulau Beiling, dan kita sudah mengalami begitu banyak masalah, dan setiap masalah lebih besar dari sebelumnya. Pertama ada Pulau Angin Hitam, dan kemudian ada Yukun, putra pemimpin aliansi ketiga Yuguang. Kedua masalah ini dianggap masalah kecil dan relatif mudah diatasi. Namun, Pulau Yinzu ini berbeda, ini adalah yang terkuat di daerah ini, dan kekuatannya bahkan di atas aliansi Tonghai. Yin Jiuping di depannya adalah seorang ahli kesengsaraan tingkat menengah yang jahat dan kuat, yang membuat hatinya tenggelam ke dasar. Semua orang sangat terkejut, tetapi Ye Bufan memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia melirik Yin Xiaobei dan berkata, keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan menamparkan wajahmu. Petik 2. Desis. Petik 2. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar suara napas tersengal-sengal di sekeliling. Menantu laki-laki dari keluarga Su tidak hanya cakap, tetapi juga sangat berani. Biasanya, semua orang akan menjauh dari putri tertua Pulau Yinzu, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Tetapi dia berani berbicara seperti ini, bukankah ini seperti mencari kematian? Sangat berani. Petik 2. Suara Su Xiaobei bergetar karena marah. Dia tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti itu dalam hidupnya. Setelah meninggalkan Pulau Changsheng, dia segera berlari kembali ke Pulau Yinzu, ingin membawa ayahnya untuk membalas dendam, tetapi dia tidak menyangka Yin Weiyong akan menyendiri. Wanita ini selalu picik dan pendendam. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia menarik Yin Jiuping. Menurutnya, Pulau Yinzu kuat di Laut Iblis, dan Yin Jiuping juga orang kuat di periode kesengsaraan. Tidak masalah baginya untuk membunuh seorang anak laki-laki dari Pulau Beiling. Awalnya dia mengira Ye Bufan akan berlutut dan memohon belas kasihan ketika dia melihatnya dan Tetua Agung, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain masih begitu sombong. Dasar jalang bodoh, beraninya kau menyinggung putri ini. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, mencabut urat-uratmu, memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, amarah putri Yin Xiaobei benar-benar meledak. Dia berdiri di sana sambil melompat-lompat dan mengumpat, melampiaskan kemarahannya dengan seenaknya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan omelannya, Ye Bufan langsung menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depannya dan menamparkan wajahnya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Ye Bufan menamparkan wajah Yin Xiaobei 7 atau 8 kali berturut-turut, langsung menjatuhkannya puluhan meter jauhnya.
Semua orang tercengang mendengarnya. Tak seorang pun menyangka dia serius dan begitu mendominasi hingga mulai berkelahi. Itulah putri Pulau Yinzu. Biasanya, orang-orang bahkan tidak berani memandangnya, tapi dia sangat menikmati memukulinya. Meskipun banyak orang sangat senang melihat wanita ini dipukuli, mereka juga tahu bahwa pemuda ini sudah tamat. Ini sama saja dengan tantangan besar terhadap otoritas Pulau Yinzu. Ah! Yin Xiaobei menjerit melengking, penuh amarah, keengganan, dan frustrasi. Pada saat ini, wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan mulutnya penuh darah, dia tampak seperti hantu yang haus darah. Paman Jiu, bunuh dia untukku, bunuh dia cepat. Yin Xiaobei menatap Ye Bufan dengan tajam, matanya dipenuhi kebencian. Ekspresi Yin Jiuping saat ini sungguh suram dan menakutkan. Sebagai tetua agung Pulau Yinzu, dia selalu sangat arogan. Dia pikir kalau dia bertindak, pihak lain akan gemetar ketakutan, tapi dia tidak pernah menyangka pemuda ini berani bertindak di depannya. Selain itu, Ye Bufan baru saja menggunakan teleportasi, dan semuanya terjadi terlalu cepat, jadi dia tidak punya waktu untuk berjalan mendekat. Ketika dia tersadar pada saat ini, dia langsung merasakan gelombang kemarahan dalam hatinya. Sombong sekali. Aku akan mencabik-cabikmu. Yin Jiuping berteriak dengan marah, lalu sebuah tangan besar berisi energi sejati mencengkeram dari udara. Dia menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. Energi sejati yang dahsyat dari seorang pria kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan menekan ruang di sekitarnya begitu keras hingga menimbulkan suara berderak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Melihat pemandangan ini, semua orang mundur ketakutan. Kekuatan yang begitu dahsyat adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lawan sama sekali. Banyak orang merasa iba dan menghela nafas ketika seorang pemuda luar biasa berakhir seperti ini. Ye Bufan hanya berdiri di sana, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, begitu tenangnya sehingga dia sama sekali tidak menyadari tangan besar energi sejati itu. Pergilah ke neraka. Yin Jiuping tidak menahan diri sama sekali. Dia mencengkeramnya dengan tangannya yang besar dan penuh energi sejati. Jika dia menangkapnya, dia akan berakhir menjadi bola kabut darah. Namun, tepat pada saat itu, sebuah tangan raksasa lain yang berenergi sejati mencengkeram dari samping, lalu kedua tangan itu saling bertabrakan dan menimbulkan suara ledakan keras. Aliran udara yang dahsyat menyapu, menyebabkan semua orang di sekitarnya mundur satu demi satu. Semua orang menoleh dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa orang yang melakukan gerakan itu tidak lain adalah pemimpin aliansi kedua Zhang Yuguan. Pada saat ini, dia mundur 7 atau 8 langkah secara berurutan. Jelaslah bahwa dia lebih lemah dari Yin Jiuping dalam pertarungan sebelumnya. Tetapi ini cukup membuatnya gembira. Kultivasinya memang telah mencapai tahap tengah kesengsaraan. Meskipun sedikit lebih lemah dari sebelumnya, itu hanya masalah waktu. Seiring berjalannya waktu, dia pasti akan melampaui orang tua di depannya ini, dan bahkan mungkin mencapai tahap kesengsaraan selanjutnya. Ye Bufan masih berdiri di sana dengan tenang, tanpa ekspresi terkejut di wajahnya. Semua ini sesuai harapannya. Meskipun saudara Zhang telah pulih dari luka dalam mereka dan telah membuat terobosan dalam kultivasi mereka, sebagai kultivator, tidak seorang pun akan menyerahkan seorang abadi medis yang dapat membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Aku tidak akan membiarkan orang lain membawaku pergi dan aku tidak akan terluka. Seperti yang diharapkan, semuanya terkendali, dan saudara Zhang akhirnya mengambil tindakan. Bab 2719, Alam Semesta di Lengan Baju. Yin Jiuping terkejut sekaligus marah. Dia tidak menyangka ada yang berani menghentikannya. Dia mendongak ke arah Zhang Yuguan dengan tatapan ganas, kamu bahkan berani ikut campur dalam urusan Pulau Yinzuku. Apa yang ingin kamu lakukan di Liga Tonghai? Zhang Yujing berkata dengan enteng, tentu saja aku tidak peduli dengan urusan Pulau Yinzumu, tapi aku jelas tidak bisa menyentuh siapapun dari Liga Tonghaiku. Yin Jiuping sedikit terkejut. Di antara 3 kekuatan utama, Pulau Yinzu adalah yang terkuat, Istana Lancang adalah yang kedua, dan Liga Tonghai adalah yang terlemah. Pada hari biasa, belum lagi mereka baru saja membunuh seorang anak muda, mereka tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun bahkan jika mereka ingin menghancurkan Pulau Beiling. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu tangguh hari ini?
Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Zhang Yuguan biasanya hanya berada pada tahap awal kesengsaraan, jadi bagaimana dia bisa jauh lebih kuat hari ini? Meskipun dia tidak sekuat diriku, dia pasti berada di tahap tengah kesengsaraan. Kemudian dia menunjukkan sedikit rasa jijik, apa? Kultivasi kalian telah meningkat, apakah ini alasan mengapa kalian bersaudara begitu kuat? Kami bahkan tidak menganggap serius dua orang di tahap tengah kesengsaraan di mata Pulau Yinsuku. Zhang Yujing berkata dengan ringan, jangan pedulikan seberapa percaya diri kita, toh, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Ye Yixian hari ini. Hahaha, kurasa kalian, saudara-saudara Zhang, sudah gila. Kalian benar-benar menganggap anak muda seperti itu sebagai dewa medis. Yin Jiuping tertawa arogan, lalu ekspresinya langsung berubah dingin. Hari ini aku akan menyerangnya. Siapa di antara kalian yang berani menghentikanku? Meskipun dia berhadapan dengan dua orang di tahap tengah kesengsaraan, dia kuat dan tidak menganggap serius lawannya. Dia mengulurkan tangannya lagi untuk meraih Ye Bufan. Bunuh mereka semua. Yin Xiaobei berdiri di belakang dan berteriak histeris, ekspresinya penuh dengan keganasan. Sombong sekali. Keluar dari sini. Zhang Yujing maju selangkah dan mengambil tindakan sendiri. Dia sekarang telah mencapai tahap akhir kesengsaraan. Meskipun dia hanya satu tingkat lebih rendah dari Yin Jiuping yang berada di tahap tengah kesengsaraan, perbedaan kekuatannya jauh lebih besar. Begitu kedua pria itu bertarung, Yin Jiuping terlempar mundur, wajahnya sepucat kertas, dan dia memuntahkan seteguk darah. Kau benar-benar telah mencapai tahap akhir kesengsaraan. Menyeka darah dari sudut mulutnya, wajah Yin Jiuping penuh dengan kengerian. Dia tidak pernah menyangka bahwa bukan hanya level kultivasi Zhang Yuguan yang meningkat, tetapi level kultivasi Zhang Yujing juga meningkat jauh lebih tinggi. Lagi pula, sifat antara keduanya benar-benar berbeda. Bahkan 10 orang yang berada di tahap tengah kesengsaraan tidaklah sebaik satu orang yang berada di tahap akhir kesengsaraan. Meskipun Zhang Yujing, yang baru saja mencapai terobosan, tidak sebaik Yin Weiyong, penguasa Pulau Yinzu, setidaknya dia adalah penguasa pada tingkat yang sama. Dengan kata lain, Pulau Yinzu tidak akan lagi memiliki keuntungan besar saat menghadapi aliansi Tonghai. Demi usaha bersama kita melawan monster itu, aku tidak akan mempersulitmu untuk kembali dengan cepat. Meskipun Zhang Yujing berusaha keras untuk tetap tenang, sudut mulutnya tanpa sadar melengkung ke atas, memperlihatkan ekspresi puas. Jika beberapa jam yang lalu, dia akan lebih lemah dari Yin Jiuping saat bertemu dengannya, tetapi sekarang dia benar-benar menghancurkan lawannya. Pada tahap akhir kesengsaraan, mencapai tingkat kultivasi ini merupakan perubahan yang sepenuhnya kualitatif. Statusnya di Laut Iblis tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak heran kamu begitu sombong, ternyata kamu telah mencapai tahap kesengsaraan akhir. Ekspresi Yin Jiuping tiba-tiba berubah, tapi kenapa? Tidak seorang pun di antara kalian yang bisa menghentikan Pulau Yinzuku untuk membawa pergi seseorang. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, lalu bola gas hitam melesat keluar, dan dalam sekejap mata, bola itu berubah menjadi ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Benda ini sepenuhnya ilusi dan seharusnya memiliki eksistensi seperti jiwa, tetapi meski begitu, benda ini tetap memancarkan tekanan tanpa akhir. Inilah jiwa ular piton penelan langit. Semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi serius. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa Pulau Yinzu telah membunuh monster tingkat ke-10 dan memurnikan jiwanya. Aku kira itu hanya legenda, tapi tak disangka ternyata itu benar, ternyata ada di tangan sesepuh agung ini. Jiwa binatang dari ular piton penelan langit membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam ke arah Ye Bufan dengan taring dan cakarnya yang terbuka. Meski kini hanya berwujud jiwa, semua orang tahu bahwa jika sudah tertelan olehnya, tidak akan ada akhir yang baik. Monster, diamlah! Zhang Yuguan berteriak dan meninju ular piton penelan langit. Tinju itu menghantam keras kepala ular piton raksasa itu, namun orang itu hanya menggelengkan kepalanya, kemudian menjatuhkannya, sambil terus menyerbu ke arah Ye Bufan dengan kekuatan yang tersisa. Wajah Zhang Yuguan dipenuhi kengerian. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Pulau Yinzu memurnikannya. Jiwa binatang ini secara mengejutkan tidak kalah kuat dari jiwa binatang iblis.
Aku akan melakukannya. Melihat saudara keduanya telah dikalahkan, Zhang Yujing tiba-tiba menyadari sebuah pedang sepanjang 3 kaki muncul di telapak tangannya dan dia menebasnya ke arah ular piton penelan langit. Cahaya pedang itu tajam dan ganas, dan menghantam orang besar itu dengan dahsyat. Namun tubuh jiwa ular piton penelan langit hanya bergetar beberapa kali, seolah tidak mengalami kerusakan apapun, dan dalam sekejap mata telah tiba di depan Ye Bufan. Ini, semua orang terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa jiwa binatang ini akan begitu kuat. Kekuatannya tidak kalah dengan binatang buas di tahap akhir kesengsaraan. Wajah Zhang Yujing tampak sangat jelek. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pihak lain. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, seharusnya dia membawa Ye Bufan pergi terlebih dulu. Namun sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat untuk mengambil tindakan. Jiwa binatang sudah ada di depan Ye Bufan. Sudah berakhir. Pemuda ini sudah tamat. Semua orang mendesah. Seorang jenius muda dengan keterampilan medis yang menakjubkan meninggal di sini. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Melihat pemandangan ini, Yu Guang di sebelahnya memiliki kilatan kegembiraan di matanya. Awalnya, ia berpikir bagaimana cara mencari kesempatan untuk membunuh pihak lain guna membalas dendam karena telah meminum air seni. Namun, saya tidak menyangka pihak lain benar-benar akan memprovokasi Pulau Yinsu. Sekarang, saya tidak perlu lagi menimbulkan masalah. Yin Xiaobei mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, pergilah ke neraka, dasar jalang. Beraninya kau memukul putri ini adalah akhirmu. Su Lingsuang merasa ngeri, suamiku. Dia berteriak dan ingin datang untuk menyelamatkan, tetapi sudah terlambat. Tetapi pada saat ini, sebuah kejadian yang mengejutkan semua orang terjadi. Dunia ada di lengan bajuku. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menggunakan lengan bajunya untuk bergegas menuju ular piton penelan langit. Kini semua orang di sekitar terbelalak kaget. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini gila? Apakah dia tidak tahu seberapa kuat jiwa binatang ini? Bahkan orang-orang kuat di tahap akhir kesengsaraan tidak dapat melakukan apapun padanya. Tetapi dia masih bersikeras untuk melawan. Omong kosong, dunia ada dalam lengan bajunya, apakah ini lelucon? Apa yang kulihat, dia tidak merasa dirinya dewa. Apa dunia di balik lengan bajunya? Kurasa dia hanya mengantarkan makanan ke rumahmu. Melihat pemandangan ini, beberapa orang terkejut dan beberapa tertawa, tetapi kemudian senyum mereka membeku. Ular piton penelan langit yang kuat berubah menjadi gumpalan asap hijau dan ditarik kembali ke dalam lengan baju tanpa menimbulkan gelombang apapun. Diam, diam yang mematikan. Semua orang yang hadir berdiri di sana seperti patung, tidak mengerti sama sekali apa yang sedang terjadi. Bahkan Zhang Yujing pun menatap dengan mata terbelalak dan mulut menganga, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Dia baru saja secara pribadi mengalami betapa kuatnya jiwa binatang ini. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak kalah sedikit pun dengannya, dan sebanding dengan orang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Namun jiwa binatang yang begitu kuat telah diambil begitu mudahnya. Orang yang paling terstimulasi adalah Yin Jiuping, karena dia tahu betul seberapa kuat jiwa binatang dari ular piton penelan langit itu. Tadinya aku berpikir kalau saudara Zhang pun tak akan berdaya menghadapi gerakan ini dan pasti akan membunuh orang di depanku. Tapi tak kusangka hasilnya akan seperti ini. Ada yang aneh dengan anak ini. Walau dia menyadari hal itu, dia tidak peduli pada saat ini. Tanpa jiwa binatang sebagai kartu truf, dia bukanlah tandingan Zhang bersaudara. Tinggal di sini hanya akan mendatangkan kehinaan atas dirinya. Ayo pergi. Yin Jiuping meraih Yin Xiaobei yang masih tertegun, dan keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Bab 2720, Pulau Panlong 9 Tikungan, Bagian 1. Kedua orang dari Pulau Yinzu melarikan diri dengan liar. Tidak ada seorang pun dari Pulau Beiling yang mengejar mereka, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka. Mata semua orang tertuju pada Ye Bufan. Pada saat ini, mata semua orang terbuka lebar, seolah-olah mereka ingin melihat rahasia pemuda itu. Mereka semua ingin tahu bagaimana hal itu dilakukan tadi. Bagaimana mereka dapat menaklukkan jiwa monster tingkat ke-10 hanya dengan lambaian tangan mereka. Orang-orang ini berdiri di sana seperti patung kayu, tetapi ekspresi mereka berbeda.
Su Qing gembira, Su Lingxuang mengaguminya, dan saudara-saudara Zhang terkejut. Yu Guang berdiri di dekatnya, mata kecilnya berbinar karena keserakahan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ye Bufan melakukannya, satu hal yang jelas, kultivasi pihak lain tidak cukup untuk melawan jiwa binatang dari ular piton penelan langit. Dia pasti memiliki suatu rahasia yang tidak diketahui di tangannya. Itu bisa berupa harta karun yang luar biasa, atau bisa juga berupa sarana khusus lainnya. Tidak peduli yang mana, itu pasti merupakan godaan besar bagi para pembudidaya. Setelah beberapa saat, Zhang Yujing menjadi orang pertama yang tersadar. Dia melangkah maju dan bertanya, "Dr. Ye, saya penasaran bagaimana Anda bisa menaklukkan monster itu tadi." Ye Bufan tersenyum tipis dan berkata, "Dunia ada di lengan bajuku, metode rahasia tuanku. Tidak ada perbedaan antara mengatakan ini dan tidak mengatakannya. Apa yang disebut metode rahasia tidak dapat dibagikan kepada orang luar. Sebenarnya dia tidak punya metode rahasia. Dia hanya menyembunyikan botol pemurnian iblis di lengan bajunya. Harta karun ini adalah musuh bebuyutan semua energi gelap dan tubuh jiwa. Itulah sebabnya betapapun kuatnya jiwa ular piton penelan langit, ia tidak akan mampu menahan kekuatan botol pemurnian iblis. Pada saat itu, dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan penuh kegembiraan. Itu adalah jiwa binatang yang sebanding dengan jiwa orang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Sekarang jiwanya telah dimurnikan menjadi pil, dia bertanya-tanya seberapa kuat pil itu. Namun, karena terlalu banyak orang yang menonton, dia tidak berani mengeluarkan botol pemurnian iblis untuk memeriksa. Dia hanya bisa menahan dorongan hatinya dan menunggu. Melihat Ye Bufan menolak berbicara, yang lainnya tampak kecewa. Tapi ini normal. Jika orang lain memiliki rahasia seperti itu, mereka mungkin tidak akan menceritakannya. Karena itu, Zhang Yujing dan yang lainnya tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Masalah itu selesai, dan saudara-saudara Zhang dan Ye Bufan kembali ke kamar bersama, sementara Yu Guang menarik Su Qing ke samping untuk mencari sumber air. Baru saja minum banyak air seni, dia merasa bau sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki dan harus dibersihkan secara menyeluruh. Kembali ke kamar, Zhang Yujing berkata, "Dr. Ye, saya punya masalah penting untuk dibicarakan dengan Anda. Apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan sebelum itu?" "Tentu," Ye Bufan menjawab dengan lugas. Lagi pula itu bukan masalah besar. Dia tidak bisa mengajukan pertanyaan yang tidak ingin dijawabnya. Zhang Yujing bertanya, "Dewa medis, apakah Anda berusia 100 tahun ini?" Meskipun dari pandangannya, orang di depannya adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Namun kinerja pihak lain sangat keterlaluan sehingga ia mulai ragu, jadi ia meminta verifikasi. "Saya berusia 21 tahun. Ye Bufan tidak ingin menyembunyikan usianya. Dia baru berusia 21 tahun, sangat muda dan menjanjikan. Zhang Yujing dan Zhang Yuguan masih terkejut ketika mendengar usia ini. Meskipun mereka telah menduga bahwa Ye Bufan tidak akan terlalu tua, mereka tidak menyangka dia akan begitu muda. Setelah terkejut, Zhang Yujing bertanya lagi, "Formasi di luar keluarga sudah didirikan oleh Ye Yixian, kan? Aku ingin tahu tingkat master formasi apa kamu?" Zhang Yuguan melanjutkan dengan bertanya, "Apakah Anda telah mencapai tingkat ke-6? Saya tahu satu atau dua hal tentang formasi tingkat ke-6. Kata Ye Bufan samar-samar. Untuk satu hal, dia tidak ingin memperlihatkan semua kartunya di tempat yang tidak dikenalnya ini. Kedua, pencapaiannya dalam formasi sepenuhnya berasal dari warisan pengobatan kuno, dan dia sendiri sangat samar-samar tentang hal itu dan tidak memiliki konsep yang jelas tentangnya. Meskipun dia tahu prestasinya sangat tinggi, dia tidak tahu di level mana dia menurut standar Kunlun Wonderland." Bagus, bagus. Dia sebenarnya adalah master formasi tingkat 6. Kedua orang itu mengangguk berkali-kali untuk menyatakan persetujuan mereka, yang sepenuhnya datang dari hati. Pertama, master formasi memang langka di Laut Iblis ini. Kedua, dia berusia 20-an dan memiliki kemampuan kultivasi dan medis, dan juga seorang master formasi. Dia adalah sosok yang amat kuat dimanapun dia berada. Zhang Yujing kemudian bertanya, "Dr. Ye, apa tingkat kultivasi Anda yang sebenarnya?"
Aku berada di puncak alam void. Ye Bufan tidak berbohong, tetapi dia tidak akan memberitahu keduanya tentang kemampuannya yang luar biasa untuk membunuh musuh tingkat tinggi. Ketika ditanya dengan sedikit tidak sabar, dia berkata, katakan saja apa yang ingin kalian berdua katakan. Masalah ini agak rumit, biar aku jelaskan perlahan. Zhang Yujing berkata, Ye Yixian telah menjadi menantu Pulau Beiling. Saya yakin dia harus mengenal 3 kekuatan utama di sini. Ye Bufan tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk. Zhang Yujing menghela napas dan melanjutkan, iblis dan binatang buas merajalela di Laut Iblis, dan sangat sulit untuk bertahan hidup di sini. Liga Tonghai kita sendiri tidak dapat menahan monster berskala besar, jadi kita telah membentuk aliansi besar dengan 3 keluarga Pulau Yinzu dan Istana Lancang. Ketiga keluarga kita biasanya bersatu, tetapi itu hanya terjadi saat monster menyerang, dan pertempuran tidak dapat dihindari di luar sini. Ada sedikit tanah tetapi banyak monster di Laut Iblis, dan hanya ada sedikit sumber daya kultivasi tingkat atas yang sebenarnya. Para kultivator ingin meningkatkan kultivasi mereka dan tidak dapat melakukannya tanpa ini, jadi tentu saja mereka menjadi kunci persaingan. Tempat dengan sumber daya kultivasi terbanyak di sini disebut Pulau Jiuku Panlong. Meskipun wilayahnya tidak luas, ia memiliki ramuan spiritual yang tak ada habisnya. Ye Bufan sedikit mengernyit. Mengapa dia tidak mendengar Suling Suang mengatakan ini sebelumnya? Dia bertanya, bukankah ini suatu hal yang baik? Zhang Yujing berkata, tentu saja bagus untuk memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi. Namun masalahnya adalah lokasi Pulau Panlong terlalu istimewa. Letaknya tepat di tengah wilayah laut milik 3 keluarga kita, dan mustahil untuk mengatakan siapa pemiliknya. Selain itu, pulau ini diberkati oleh formasi yang kuat. Pulau ini hanya akan dibuka setiap 30 tahun sekali, dan para kultivator yang dapat masuk hanya dapat berada di bawah tahap penyeberangan kesengsaraan, dan jumlah tempat dibatasi hingga 100. Dengan cara ini, jumlah tempat yang dapat memasuki Pulau Jiuku Panlong menjadi kuncinya. Semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak ramuan spiritual yang dapat dikumpulkan. Jika jumlah orang yang masuk sedikit, jumlah ramuan spiritual yang dikumpulkan secara alami akan sedikit. Ye Bufan berkata, ini mudah dipecahkan. Bukankah tidak apa-apa jika ketiga keluarga mengirim jumlah orang yang sama? Apa yang perlu dipermasalahkan? Zhang Yujing menggelengkan kepalanya, ada 100 tempat, dan akan selalu ada satu lagi yang bisa dibagi oleh ketiga keluarga kita. Ye Bufan berkata, ini mudah ditangani. Bagaimanapun, tempat ini akan dibuka setiap 30 tahun sekali, dan semua orang dapat bergiliran menggunakan tempat ini. Andai saja sesederhana itu, para pembudidaya selalu memiliki keserakahan yang tak terbatas terhadap sumber daya budidaya. Zhang Yujing berkata, awalnya, Pulau Yinzu adalah yang terkuat di antara ketiga keluarga kami. Sebelumnya, Istana Lancang dan saya memutuskan untuk memberikan kuota ini langsung kepada mereka. Namun, Yin Weiyong sangat ambisius. Ia menginginkan lebih dari sekadar satu kuota ini. Ia langsung mengusulkan agar ketiga keluarga menggunakan Pulau Jiuku Panlong sebagai tempat berjudi. Siapapun yang menang akan mendapatkan lebih banyak tempat di lain waktu. Setelah mendengarkannya menjelaskan aturan pertaruhan, Ye Bufan pada dasarnya memahaminya. Hal ini tidak jauh berbeda dari Babel Tower 10 tingkat sebelumnya, dan aturan kompetisinya pun tidak jauh berbeda. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui niat saudara-saudara Zhang, dan bertanya, apakah kalian ingin aku memasuki Pulau Jiuku Panlong atas nama Liga Tonghai?